Udah tinggal 1000 cuy. Yang bermain emosi kalau kayak gini udah tinggal sisa 1000. Nah gini cuy, udah ini udah pengen bawahnya pengen balik aja udah. Balik udah hajar semua udah. Jadi sampai habis cuy. 10.000. Udah bawahnya pengen balik aja kalau kayak gini cuy. All in aja dah semua. Bro, kali ini gue akan trading di broker GTX ya. Gue mau cari cuan tipis-tipis aja. Tonton sampai habis ya bro, karena di sini gue akan jelasin gimana gue entry, gimana gue bisa rugi atau gimana gue bisa profit. Gue akan kasih tahu secara detail dan jelas. Jadi untung rugi gue tetap upload karena gue nggak butuh pengakuan. Lo bisa cek aja di video-video gue sebelumnya. Lo juga bisa lihat track record gue apa adanya. Oke, langsung aja gue login dulu ya. Di sini gue login dulu biar nggak disangka akun tipu-tipu cuy. https://2 gxbroker.asia. Enter. Oke, di sini di skip lagi, letter. Aduh, ini banyak amat sih. Nah, untuk depositnya minimal tuh 170.000 kalau lo pakai IDR ya, bro ya. Kalau lo pakai dolar ya $10. Ada akun demonya juga untuk lo mau belajar. Tinggal lo klik aja di mana aja di sini. Nah, kalau lo mau buat akun ya lo tinggal pilih aja negara lo mana, Indonesia kah atau Afghanistan kah. Mata uang tinggal lu pilih aja bro, USD bisa, pakai IDR bisa, pakai Euro bisa, pakai pound sterling juga bisa. Tulis email yang benar, kata sandi, checklist selalu sync up. Dan pastiin bro lu sudah berumur 18 tahun dan sudah memiliki kartu tanda penduduk ya bro ya. Untuk link resminya sudah gue cantumkan di deskripsi atau di profil gue. Bukan kenapa-napa, karena banyak luar sana itu link scam, link phishing, link abal-abal. Gue bukan nakut-nakutin lo udah capek-capek trading, lu udah capek-capek profit, hari kon lu hilang, lu gak bisa withdraw, lu gak bisa tarik, yang susah siapa? Lu. Yang kecewa siapa? Lu. Lihatlah channel atau konten yang benar kredibel dan dapat dipercaya. Dan sekali lagi bro, gue ingetin bahwa trading apapun itu ada resikonya. Kalau lo nggak siap rugi, lo nggak siap rungkat, sebaiknya jangan. Anggaplah yang lihat ini sebagai tontonan aja atau sebagai hiburan aja atau menambah wawasan lo. Ya, gue mau sign in dulu. Oke, masukin email sama password, lalu cek email karena brokernya akan mengirimkan 6 angka untuk lo login maupun untuk lo penarikan. Fungsinya untuk apa? Untuk keamanan akun lo, ya. Gua cek dulu sebentar. Oke, udah masuk 646246. Yes, lalu sign in aja gitu. Oke, ini akun demo gue ada $10 ya. Untuk akun demo sendiri lu bisa tentuin sendiri bro ya. Lu mau berapa? Mau $100, ada bisa juga pakai rupiah ya. Lu mau $1000 gitu ya, tinggal confirm aja, disesuaikan. Enaknya akun demo ini lu disesuaikan sama kalau lu nanti mau deposit gitu loh. Kalau deposit lu cuma $10 ya usahakan ya di akun demo lu mau belajar ya $10 juga gitu loh ya. Jangan $1000 atau $10.000 gitu ya, disesuaikan sama modal yang mau lu deposit gitu ya. Oke, saldo live gue ada 6.761 US dollar. Dan terakhir gue trade itu tanggal 18 Mei, lo bisa cek aja ya VT-VT gue yang sebelum-sebelumnya, karena di situ gue udah kasih tahu baik untung maupun rugi gitu ya, dari penarikannya, track record gue juga, analitik gue juga gue tunjukin. Dan gue hanya menggunakan 2 indikator ya bro ya, hanya Bollinger Band dan CCI. Untuk settingannya, tutorialnya bagaimana gue entry sudah gue jelasin bro, secara detail dan lengkap. Lu cek aja lah di profil gue atau di bio gue atau di deskripsi, karena di situ udah gue jelasin secara detail dan lengkap. Karena kalau gue jelasin lagi nanti malah terlalu panjang, nggak entry. Paling nanti gue akan jelasin gimana gue entry naik, kenapa gue entry turun gitu ya, kenapa gue bisa rugi, kenapa gue bisa untung gitu ya. Oke. Nih gue belum trade sama sekali. Nah ini fungsinya leaderboard ini adalah menentukan kalau gue profit dia akan berwarna hijau, kalau dia rugi dia berwarna merah. Ini menentukan ini akun real atau akun fake begitu ya. Kebanyakan yang lu lihat di sosial media itu cuman ininya doang nih, live akunnya doang, tapi dia nggak berani nunjukin leaderboard karena ini bisa diedit, bisa disetting begitu ya. Dan mereka juga nggak berani nunjukin analitik gitu ya atau track record ya, cuman ditunjukin yang profitnya doang gitu ya.
Oke, nah leaderboard ini bisa kelihatan bro ya, siapa saja yang profit dari berbagai negara di sini. Di sini ada Turki, ada orang Indonesia juga ya, dia profit 2.430. Ada dari Brazil juga, ada dari India, ada dari Pakistan, ini mana nih, Peru juga ada, di sini mana? Bolivia juga ada. Oke. Berikutnya lu buka aset, saran gue adalah yang persentasenya besar ya, yang 95% supaya benefit untuk kita tuh lebih maksimal. Broker ngambil 5% gitu ya. Kalau lu pilih yang 80%, berarti broker 20%, buat kitanya 80%. Jadi komisi broker lebih besar gitu ya. Kenapa? Saran gue lu pilih 3 teratas atau 4 teratas. Ini yang volume transaksinya banyak, artinya banyak orang yang masuk di situ. Banyak orang yang trading di situ. Broker yang ambil komisi kecil nggak apa-apa, yang penting banyak orang yang masuk di situ, transaksi banyak. Kayak seperti penjual aja, barangnya dia ngambil margin tipis nggak masalah, yang penting barangnya cepat laku, cepat habis. Tapi barang yang nggak laku dia pasti ngambil margin besar karena itu barang jarang laku. Seperti itu ya bro ya, konsepnya simple aja. Gue akan buka 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang 89% ini gue nggak ambil, kenapa ya? Gue ambilnya yang 90% ke atas ya, supaya benefit untuk guanya tuh lebih maksimal. Lalu ada kripto juga, gue senangnya di broker ini asetnya banyak gitu loh bro. Kita bisa pilih-pilih aset sesuai metode atau strategi kita ya. Dibandingkan kalau asetnya cuma 1, 2, 3 gitu loh, nggak sesuai metode, kita kan nunggu. Bisa bermenit-menit, berjam-jam ya, berhari-hari gitu. Oke ya. Oke, gue buka nih. Oke, banyak banget ya. Lalu ada komoditi juga, 89 nggak gue ambil. Yang stok ada 93 cuma 1. Nah, lo bisa lihat di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti ada 13 aset yang lagi rame, banyak orang yang masuk di situ gitu loh ya. Dan gue menggunakan time frame 1 menit, ya gue seneng aja pakai time frame 1 menit, lalu expire gue itu 1 menit. Ya gue seneng aja yang 1 menitan ya. Tergantung metode gitu loh ya. Lu suka yang mau expiring berapa menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit, 10 menit, 15, 30, 1 jam, 2 jam, 4 jam, 5 jam ya, 1 hari gitu ya. Time frame juga bisa lu pakai yang 5 menit, bebas aja gitu ya. Cuman gue seneng aja yang 1 menit gitu ya. Oke, di sini gue akan entry dari $100. Saldo gue ada 6.761, kurang lebih ya 1,5%-an lah ya dari balance gue gitu ya. Nah di sini juga bisa pakai persentase. Nah di switch 1% berarti sekitar $67 kalau 1%. Kalau gue tambahin 2% berarti $135. Udah gue coba pakai persen ya. Gue mau entry di 1% aja berarti $67 ya. Jadi bisa di switch ya bro ya, bisa di switch nih. Mau pakai nominal atau lo mau pakai yang persentase, gue entry dari 1% aja. Oke, gue akan buka-buka dulu aset yang sesuai metode atau strategi gue. Pada prinsipnya sama ya, karena gue pakai PC atau gue pakai laptop gitu ya. Karena gue pakai pakai PC nih. Kalau lo pakai HP ya pada prinsipnya sama aja sih. Cuman bedanya kalau pakai PC layarnya lebih besar, kalau pakai HP ya layarnya lebih kecil gitu ya. Sesuai dengan kenyamanan aja, sama aja sih. Oke, gue akan cari-cari dulu ya. Oke, kita lihat udah mulai breakout di sini ya bro ya. Udah mulai breakout di sini. Oke, bisa nih. Gua akan ambil ke atas. Memang belum pergantian candle sih bro ya. Belum pergantian candle. Gua entry lagi. Gua entry 3. Oke. Harus di sini dia harus breakout nih bro nih. Waktu gua tinggal 53 detik lagi. Gue yakin dia breakout ke atas sih bro. 1, 2, 3, 4. Ada 4 layer ya. Berarti udah 4% gue entry nih cuy. Oke, gue pindahin dulu ke time frame 10 second. Supaya kelihatan lebih jelas ya. Udah 4% nih gue entry nih cuy. Waduh. Kadang-kadang kliknya lebih cepat dibanding otak ya. Aduh malah turun cuy. Tapi masih ada waktu sih. 25 detik lagi kita lihat ya bro ya. Oke, bisa dong, terbang dong. Harusnya breakout dong. Masa dikerjain lagi kita nih cuy. Belum sih, gue baru pertama kali entry sini, belum dikerjain sih. Berarti entry gue yang salah aja nih. Oke. 4% gue entry, yang atas udah rungkat nih, gak kuat nih, berat nih. Oke, rungkat nih 1. Yang ini apakah gue dapat leadingan manja? Aduh, rungkat. Oke, gue minus 268 bro. Gue tadi yakinnya dia breakout, ternyata diturunin lagi baru dia naik ini cuy. Gue naikin lah jadi 2% nih, agak berani dikit lah ya biar bisa nge-recover ini. Atau gue ganti aset lain aja, jangan terpaku di situ.
Wah, di sini udah breakout. Sabar dulu deh. Oke, kita lihat kuat. Ini udah breakout juga di sini. Kenceng banget cuy. Udah terlalu tinggi cuy. Serem juga cuy. Sabar dulu cuy. 57 marketnya udah mulai sepi. Kalau kita lihat ya, turun, dia nus garis BB atas, lalu di sini konsolidasi, naik lagi, turun. Kita lihat sisa arah turun. Bisa tembus nggak dia nih? Jadi ada jika ini tembus ini cuy. Oke, gue entry. Ya, gue entry 3 layar 129 dolar 3 layar, berarti 6% ya gue entry. Tadi 4%, sekarang gue entry 2% kali 3 berarti 6%. Gue entry dia harusnya breakdown ke bawah nih, karena kalau gue lihat CCI-nya ini memang turunnya langsam ya. Turunnya langsam, waktu gue masih 38 detik. Koreksi dulu satu langsung terjun. Aduh, kok malah naik lagi cuy, di reject lagi dia cuy. Entry pertama gue rungkat, ini entry gue yang kedua. Kita tunggu dulu deh. Aduh. Terjun bebas dong. Terjun bebas dong sayang. Coba kita ke time frame lebih kecil, 10 second. Bisa nggak cuy? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ayo bisa 2, 1 masuk. Masuk semua cuy. Yes, masuk cuy. 3 tuh, dapat slidingan manja gue cuy. Oke, yang tadi gue rungkat 200-an, gue sudah profit 86 ya, titik 10 udah bisa recovery. Oke, gue balikin lagi ke 1%. Kita lihat di sini ya, lo perhatiin persentasenya juga bro ya. 88 gue hapus, 73 gue hapus, udah mulai sepi. Ini 76 hapus juga, gue pilih lagi 70 hapus. Ya gue cari yang persentase 90-an. Ya simple aja sebetulnya di sini. Yang penting kita bisa mengatur dari nominalnya ya. Saran gue dari 1% lah, dari balance gitu ya. 1% aja. Lebih aman sih. Ya kan tidak setiap entry kita selalu profit gitu ya. Jadi ya harus ada ketahanan modal gitu. Coba kita lihat dia seolah-olah mau breakout ya, apakah ini fake breakout nih, tapi kalau gue inside bear nih. Ini bener bener naik ini cuy, inside bear di situ. Oke, gue entry. Oke, agak turun dikit. Oke, gue entry lagi. Gue berani, banyak juga gue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 1%, 6% gue entry cuy. Dari balance gue 6%, oke udah mulai naik. Ini kalau gue lihat memang tekanannya buyer masih dominasi. Dasarnya apa? Karena di sini ada 2 candle hijau yang cukup kuat. Nah di sini candle merah tapi sumbunya tuh tidak menembus body bawah ini, candle hijau ini. Lalu kita lihat memang untuk CCI membentuk gunung, tapi harusnya ada sisa-sisa buyer karena di sini ada tekanan buyer cukup kuat ditopang sama yang ini sedikit lebih kecil ya, ini lebih besar, ini bullish engulfing naik lagi. Coba kita pindahin ke time frame 10 second. Yang bawah, yang atas, waduh malah terjun coy. Analisa gue naik malah terjun payung dia. 6% gue entry dari balance gue, rungkat lagi coy. Tipuan lagi jadi minus gue lebih gede 318. Gantilah gue gak mau situ lagi lah ya. Udah sabar sih. Minus 300 gue naikin nih 3%, agak berani dikit ya. Naik koreksi. Naik satu candle kecil, besar kita lihat nih. Ini kalau kecil gue entry naik nih. Ini banyak-banyak tipuan cuy. Ya, turun dulu. Sabar nih, Euro Jepang ya, Euro Jepang. Harusnya memang turun juga sih, coba kita lihat. Turun juga ini. Mana nih yang asetnya agak banyak nih, udah 89 ya. Coba yang lain dulu deh. Ini USBRL enggak juga, 89 gua hapus tuh nggak mau. ini 53 udah mulai sepi, McDonald 79 tinggal 1 2 3 4 5. Oke, USEGP 91 kita ambil. Set ini udah nyentuh bawah ini cuy. Nyentuh bawah ini masih bisa turun nih cuy, masih bisa turun nih.
Karena kalau lihat sumbunya, lu lihat di sini turunnya sih saya ya, ada turun tuh tembus. Oke, gue entry di situ. 3%, 9% gue entry cuy, 9%. Gue yakin ini akan tembus cuy. Entry lagi gue. Yakin ini yakin banget nih. Tapi bahaya nih kalau sampai dia naik nih cuy, bahaya nih. Gue yakin banget. Spekulasi gue di sini. Gue spekulasi di sini cuy. Karena di sini lu lihat nih sumbunya ini sudah nyentuh garis BB tengah ini. Nyentuh sisi E turunnya langsam nih. Coba 10 second, jangan ditipu dong sayang. Jangan ditipu dong sayang. Yes! Ya kan breakdown dia. Kalau di 10 second kelihatan tuh. Oke, yang bawah tinggal, aduh malah naik cuy. Malah naik cuy. Masa dikerjain lagi gue. Rungkat habis cuy, yakin gue meleset cuy. Ditipu cuy, 1 menit, malah naik cuy. Gagal cuy, ini 1600. Udah berapa persen itu cuy. Push aja deh, udah berapa persen itu. Dulu, sabar dulu deh, pelan-pelan recovery ya cuy. Pelan-pelan recovery cuy, pelan-pelan. Wih turun benar, tep. Turun dia. SEGP yang tadi ya masih, malah naik ini. Tipu lagi. Ini kuatnya turun ini. Gue yakin ini turun ini cuy. Tipuan ini. Hajar lagi dia naik tipuan ini. Gue yakin tipuan ini cuy. Anjir, malah naik cuy. Udah tinggal 3.000 cuy. Tinggal 3.000 cuy. Coba tapi ya kita lihat ya. Semoga terselamatkan cuy. Yang bawah 30 detik lagi, ayo terjun bebas bisa lah. Tipuan malah naik goblok. 20 detik lagi cuy. Nggak dikasih cuy. Minus 3.000 cuy. Minus gue jadi 3.000 cuy. KB cuy. Minus gue 3.386. 3.000 terlalu tamak gue. Terlalu overconfidence ya, terlalu percaya diri bahwa dia akan turun, ternyata masih naik. 36 nih. 2. Turun di sini, double top 2 di sini, ini masih bisa nih. Hajar lagi masih ada. Tanda-tanda mau naik nih. Yakin gue naik. Hajar lagi. Udahlah. Udah domain gila kalau kayak gini nih. Kumat cuy. Udah tinggal 1.000 cuy. Udah kumat kalau kayak gini cuy. Biasa cuy kalau kayak gini kumat. Bawahnya mau pengen all in, pengen buru-buru balikin dah. Jangan ditiru ya cuy, jangan ditiru cuy. Kalau kayak gini udah unsurnya gambling cuy. Udah nggak sesuai dengan udah emosi yang bermain lah. Tuh kan turun lagi cuy. Bawah tinggal 9 detik. Yang bermain emosi cuy. Enggak, tinggal 1.000 cuy. Yang bermain emosi kalau kayak gini udah tinggal sisa 1.000. Sweet lah.
Tinggal sisa 1.000 cuy. Udah getar ini. Naik turun konsolidasinya banyak amat. Ini naik ini cuy. Udah ini udah pengen bawahnya pengen balik aja udah. Balik udah hajar semua udah. Jadi sampai habis cuy. 10.000. Udah bawahnya pengen balik aja kalau kayak gini cuy. All in aja udah semua. Bawahnya pengen balik aja 85% lagi. Bawahnya pengen balik aja kalau kayak gini cuy. Kita lihat ya cuy. 10 secondnya. Ya gua profit apa rungkat nih. Kasih dulu lah. Masa diturunin lagi cuy, enak. Masih ada harapan cuy. 3, 2, 1 masuk. Masuk cuy. Bisa dengan manja cuy. 10 yang ini $16 nih. 5 detik lagi. 4, 3, 2, 1 masuk. Yes, 1879 cuy. Terus dulu deh, cari yang gede. 1879 minus gue 4881. Yes. 89 lagi nih nggak mau ah. Kripto mana nih? Ini Ethereum 92, komoditi nggak mau, stok, Facebook. Bisa nggak gua balikin ya? 86 gua nggak mau, 89 nggak mau, tinggal 2 nih lagi sepi banget nih marketnya nih berarti. Facebook 87. Oh, ada nih. AUD, NGN 3, 4. Kita switch dulu ya ke 3%, tambah 5% dah. EGP. Ethereum Classic. NJD. Naik turun, nggak mau naik, dia turun, ini dikocok-kocok ini. Ini turun belum cuy. Oh, Ethereum Classic malah naik ya cuy. Lagi kenceng banget lagi. Sabar cuy. Ya bisa profit 800 lagi lah pelan-pelan aja cuy. Saldo tinggal 1.000 cuy. Kalau gini udah mulai getar cuy, jadi takut cuy. Mau entry tuh takut cuy, kalau udah minus cuy. Ya gua apa adanya sih cuy. Gua apa adanya, kalau gua bilang getar ya kan. Ya getar. Trump begini amat. Ini bawahnya marketnya lagi nggak bagus tapi maksain nih. 1 koreksi naik, 2 koreksi naik.
Tunggu dulu. Ini turun sih, gue mau entry turun ini karena udah ada beberapa candle seller 3 di sini ya. Nah, ini udah mulai tipis nih, mulai turun nih. Oke, gue entry di sini. Hajar lagi. Nah, sisain 1000 tuh. Ada 11 layar gue ke bawah cuy. Entry turun cuy. Harusnya ini candle merah dulu nih cuy. Koreksi baru naik lagi dia. Coba gue pindahin ke time frame 10 second. Kita lihat. WSGP 92%. Geter cuy. Yuk 20 detik lagi nih, geter cuy kalau kayak gini cuy. 13, ayo bisa dong, ayo 10 detik terakhir turun. Nah gitu, cakep, jangan naik. Nah cakep cuy, harusnya profit nih. Jangan dapat slidingan kampret dong. Masuk. Satu lagi masuk semua cuy. 2683. Candle merah dia. 2683. Turunin lagi dah 1%. 2% aja. Lalu cuy. 4000. Candle 91. IDR 91 naik kenceng IDR ya. Terus naik dah 17.600 IDR. Ini gini. Banyak sumbu di sini. Ini rawan naik nih cuy. Belajar dulu nih, naik ini cuy. Belajar lagi, naik ini. Naik dia, banyak sumbu soalnya. Ayo, bisa nih. Oke. Tambahin lagi gue 2%-an aja ya. Soalnya gue tinggal 1755 nih. Soalnya udah konfirmasi candle hijau nih. Turun. Oke, kita lihat time frame 10 second ya, kita lihat ya cuy. Ayo, naiklah sayang. Nah, cakep cuy. Jangan slidingan kampret dong sayang. Bisa dong bawah. Aduh. 3, 2, 1 masuk. Masuk semua dong. Masuk. Tinggi naik ya cuy. 2, 1 masuk. Iya. Minus gue ada 3.234, saldo gue 3.527, setengahnya ya cuy. Udahlah, tahan dulu lah cuy, gue gak mau maksain diri lah, biar aja saldo gue masih sisa daripada gue MC nanti. Ini track record gue nih, penarikan gue, lo lihat di sini ya, dari tanggal 18 bulan 5, 14 bulan 5, tanggal 5 bulan 5. Ini transaksi gue. Ya secara overall sih masih untung cuy. Tunggu. Ini tuh. Masih muter-muter cuy transaksi. Lo lihat nih. Penarikan, payout tuh. Lebih banyak payoutnya gue. Oke. Tuh. Agak lama nih cuy. Gue deposit 10.000 tapi lebih banyak penarikannya tuh, lu lihat nih dari tanggal berapa nih. Tanggal berapa, bulan berapa. Ini gue tunjukin ke lu cuy. Apa adanya nih. Cuman tadi tuh kena cuy. Aduh. Tuh.
Soalnya gue ada trading dari keuntungan ini. Ini analitik gue kasih tahu, tunjukin ke lu. Nah, ini analitik gue nih, banyak di atasnya. Hari ini doang nih gue terjun bebas nih. Ini minus 4.300, tadi minusnya 3.000-an ya, udah bisa recovery nanti turun nih. Yang lainnya di atas semua nih. Total sih gue masih profit nih untuk 1 bulan ini 977 cuy. Dari kerungkatan gue. Ya segitu aja cuy, gue tahan dulu deh. Gue gak mau emosi ya, pelan-pelan aja, nenangin pikiran gue dulu. Oke, inilah gue apa adanya. Kalau untung gue bilang untung, kalau rugi ya gue bilang rugi. Segitu dulu. Assalamualaikum, bye-bye. I love you full. I love you full. JD Trade Channel Nia YouTube Trader Pemu.